Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wa ansur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pemirsa di mana saja berada, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingatlah bahwa tiada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia karena sifatnya sebagai manusia sering dihinggapi sifat lalai. Sifat lalai itu membuat manusia terkadang melakukan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Dosa kecil maupun dosa besar. Dosa-dosa itulah yang telah menyelimuti hati kita, sehingga hati kita sering tertidur. Apa arti hati tertidur? Lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Hati tertidur artinya hati yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidur artinya hati yang lupa akan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan, di mana alhamdulillah kita berada di situ pada saat sekarang ini. Ya. Jadi hati yang tidur, hati yang tidak ingat akan tamu agung kita, yakni bulan suci Ramadan. Orang yang lalai dengan bulan suci Ramadan adalah orang yang sangat rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena bulan suci Ramadan itu penuh dengan barokah, penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmat. Kita ketahui bersama bahwa 10 kedua di dalam bulan suci Ramadan itu disebut dengan Lailatul Maghfirah. Disebut dengan apa? Lailatul Maghfirah. Disebut dengan Lailatul Maghfirah, malam ampunan. Nah, sekarang ini alhamdulillah kita berada di malam yang ke-12 bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, mari kita bangunkan hati kita. Ya, bangunkan hati kita dengan memperbanyak istighfar. Bangunkan hati kita supaya dia ingat bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita perbanyak memohon ampun, perbanyak bertaubat. Ini kesempatan kita bertaubat. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung kita masih diberikan umur, mumpung kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai semua orang mukmin, bertobatlah kepada Allah.
bertobatlah kepada Allah. Jadi jangan lalaikan. Ya. Jadi sebagaimana yang sering saya katakan, bahwa ini adalah suatu momen yang sangat luar biasa bagi kita umat Islam. Ini adalah tamu agung kita. Ramadan adalah tamu agung kita, memberikan kemuliaan yang luar biasa kepada kita. Ya. Jadi sekarang ini mari kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat yang disebut dengan taubatan nasuha. Bertobat dengan taubatan nasuha. Ingat, Allah senantiasa membuka pintu taubatnya kepada kita. Dan paling lebar, paling luas, paling besar Allah buka pintu taubatnya, yakni pada bulan Ramadan ini. Maka jangan lalaikan, jangan ingkari, jangan lengah. Tobat, perbanyak istighfar, perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kullu bani adama khatta'un. Semua manusia itu banyak melakukan dosa. Ya, mau tidak mau, akui tidak akui, sadari tidak sadari, kita manusia banyak melakukan dosa. Banyak sekali melakukan dosa. Maka wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa, yakni yang selalu yang banyak bertaubat, yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-taibu minaz zambi, orang yang bertaubat dari dosa, kaman la zambalah. Jadi at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Jadi orang yang bertobat dari dosa itu laksana orang tidak pernah berdosa. Artinya apa? Allah akan mengampuni semua dosa itu. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah akan ampuni semua dosa. Jadi kita akan bersih dari semua dosa apabila kita bertaubat kepada Allah. Jelas itu? Apabila kita bertaubat kepada Allah. Nah, jadi pemirsa di mana saja berada, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Kita melaksanakan ibadah di dalamnya, baik siang harinya maupun malam harinya. Jadi siang hari dengan berpuasa, siang hari dengan beramal saleh, siang hari dengan bergotong royong, siang hari dengan bersedekah, siang hari dengan bersilaturahmi, siang hari dengan mengaji, siang hari dengan membaca Al-Quran, siang hari dengan berwirid dan lain sebagainya. Banyak sekali amal soleh yang bisa kita lakukan. Tidak hanya satu, banyak. Dan kita mari seluas-luasnya. Dan ingatlah bahwa dengan sebab kita melaksanakan amal soleh itu, amal kebajikan itu, Allah ampuni dosa kita juga. Jadi orang bertaubat itu tidak hanya dengan istighfar, tidak hanya membaca istighfar 1000 kali atau sekian kali, tidak. Tapi perlu diiringi dengan kita beramal soleh, berbuat kebajikan. Ya, dengan kita menghormati guru, menghormati orang tua, membantu orang tua memasak di dapur. Itu juga amal kebajikan, dan itu juga akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat itu ikutilah dengan amal soleh. Amal soleh itu akan menghapus semua amal kejelekan. Sebagaimana dikatakan dalam
salah satu hadis, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal wa khaliqin nasa. Nah, itu hadis keberapa itu? Hadis ke-6? Ya, hadis yang ke-16. Coba dibaca. Rawahu Tabrani an Abi Dzarrin. Bagus, alhamdulillah. Nah, jadi begitu. Ya, jadi adalah manfaat kalian menghafal begitu kan. Sudah 500 hadis dihafal, masa yang itu tidak ada. Ya. Coba lagi sekali. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa. Jadi di situ wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Jadi setelah kita beristighfar, setelah kita bertobat, maka ikuti istighfar itu dengan perbuatan yang baik. Apa? Jadi kalau kita sudah istighfar, ya rajin taraweh lah, rajin tadarusan lah, begitu. Jangan terlalu banyak tidur. Walaupun dikatakan naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah, tapi jangan terlalu banyak tidur, begitu. Jadi mari berbuat dengan seluas-luasnya amal soleh, karena semua itu akan menjadi modal dan bekal kita nanti di hari kiamat. Ampunan Allah sekali lagi sudah disiapkan untuk kita. Jadi kapan saja kita mau meraihnya, maka kita akan diberikan oleh Allah. Tengah malam mau meraihnya, akan diberikan oleh Allah. Bangun sebelum sahur, tahajud, istighfar, Allah akan berikan ampunannya. Jadi kapan saja kita mau meraihnya, pagi silakan raih, silakan cari ampunan Allah, pasti Allah berikan. Allah tidak akan menahan-nahan ampunannya. Jadi itu karena Allah sayang sama kita. Maka manfaatkan sekarang. Kasih sayang Allah itu kita manfaatkan untuk kita meminta ampunannya yang seluas-luasnya. Bertobatlah kepada Allah karena kita banyak dosa. Kembalilah kepada Allah karena kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Mudah-mudahan kita semua panjang umur fi taatillah, murah rezeki, halal barakah, dan mudah-mudahan sebelum kita mati semua dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Rasulullah SAW bisiril Fatihah. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.